Jadi banyak orang menyangka kerja di perusahaan atau ngeliat perusahaan yang gede itu aman gitu ya. Iya. Padahal justru di situ adalah jebakannya. Kalau memang perusahaan itu tidak dikelola dengan profesional. Kalau perusahaan raksasa seperti P&G, Microsoft, dan Starbucks aja bisa merumahkan ribuan karyawan dalam 1 tahun, apa kabar bisnis kita yang masih bertumbuh? Hari ini akan kita bedah kenapa skala besar nggak selalu berarti aman. Dan apa sih pelajaran strategisnya untuk kita para pemilik bisnis kecil dan menengah? Langsung aja kita bedah secara lengkap dengan Coach Aditya. Halo Coach. Halo Diana, apa kabar? Alhamdulillah baik Coach. Coach apa kabar? Baik juga. Oke. Iya. Lanjut nih ya Coach, kita tanya-tanya tentang bisnis. Boleh. Banyak nih yang berpikir bahwa makin besar bisnisnya itu makin aman, tapi kenyataannya kayak banyak perusahaan-perusahaan yang besar malah ambruk duluan nih. Ya, okay. Itu kenapa tuh Coach, menurut Coach? Oke, jadi kamu bertanya tentang bisnis atau perusahaan yang udah gede gitu ya? Iya. Skalanya udah gede. Tapi dia bisa ambruk juga. Bisa ambruk ya, mungkin wah udah cabang di mana-mana gitu betul. kan, karyawannya banyak gitu. Kemudian wah gedungnya besar gitu ya. Coba ambruk gitu ya. Ya ini memang apa ya? Jebakan Batman sih. Kenapa Coach? Maksud saya gini, jadi banyak orang menyangka kerja di perusahaan atau ngeliat perusahaan yang gede itu aman gitu ya. Padahal justru di situ adalah jebakannya. Kalau memang perusahaan itu tidak dikelola dengan profesional gitu. Karena semakin besar bisnis, skala dalam hal ini volume ya. Volume bisnisnya, ukurannya, baik itu kuantitas bisnisnya ya, ukuran dari tenaga kerja, dari lokasi, dari pabriknya apa segala macam, dari lokasinya besar di mana-mana cabangnya gitu. Itu jebakan apa ya? Kalau tidak dikelola dengan baik, dengan profesional, gitu. Karena bagaimana? Ya paling utama aja, kalau skalanya udah gede pasti butuh biaya yang gede juga, ya kan? Betul. Biaya tetapnya apalagi. Biaya tetap dari bisnis yang harus dikeluarkan tiap bulan misalnya, kan gede tuh. Iya. Misalkan karyawannya banyak, pasti kan gajinya banyak juga. Iya, Butuh gaji yang banyak ya, apalagi gaji gede-gede kan. Iya. Level manajer ke atasnya banyak lagi gitu kan. Nah itu pasti butuh gaji yang besar, ya kan. Jadi itu biaya tetap tuh gitu ya. Jadi butuh dana yang besar juga ya. Perusahaan harus mengeluarkan dana banyak banget untuk gaji karyawan gitu ya. Mungkin sewa bangunannya atau bayar-bayar pajak lah gitu, segala macam gitu ya. Pokoknya bayar utility ya. Jadi variabel biaya-biaya tetap yang dibutuhkan untuk dibayar itu semakin banyak. Ya kan, kalau misalnya kondisi lagi menurun nih penjualan, padahal biaya tetap itu harus dibayar terus. Kan nggak mungkin juga lagi kondisi menurun karyawannya juga gajinya diturunin. Iya, nggak mungkin. Harus maunya kan harus dibayar on time terus kan, Iya, dengan betul. harga yang tetap. Nah itu kan biaya gitu kan. Jadi bisa ambruk tuh kalau misalnya kondisi lagi menurun. Ya, dan kalau perusahaan yang gede-gede itu biasanya struktur organisasinya kompleks ya. Wah jenjangnya tuh bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi akhirnya apa? Birokratis gitu kan, birokratis, kaku ya, tidak fleksibel lagi gitu ya. Keputusan lama gitu ya. Keputusan lama termasuk keputusan untuk berinovasi juga lama gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya ambruk karena inovasi yang yang tidak bisa berinovasi dengan cepat gitu, karena kurang ya inovasi karena terlalu kaku di dalamnya gitu ya. Untuk mengusulkan suatu ide inovasi aja tuh perlu ngomongnya panjang banget itu approvalnya misalnya gitu ya. Karena wewenangnya di bawah itu kan terlalu terbatas, dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri, jadi harus persetujuan ke atas gitu ya. Nah jadi ada istilahnya tuh perusahaannya terlalu gemuk gitu kan, dalam tanda kurung. Gemuk dalam artian di Jumlah biayanya. karyawannya, biayanya apa segala macam gitu ya. Gitu. Nah, biasanya juga kalau udah kaku, udah keputusannya lambat, biasanya perusahaan gede itu terlalu pede, terlalu percaya diri dan akhirnya comfort zone. Gitu kan. Jadi dia merasa dengan cara yang udah kita lakukan selama ini udah oke kok, kita paling baik kok, kita paling bagus kok gitu kan. Banyak yang masih mau beli sama kita gitu ya. Mereka lupa gitu ya, kondisi di luar sana tuh sudah semakin berinovasi, ya kan? Dia tidak lagi bersaing dengan level perusahaan yang sejenis. Dia juga akhirnya sebetulnya mereka juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang kecil yang ternyata lebih lincah, kadang lebih ramping,
ya kan, ownernya langsung mengambil keputusan dengan cepat, perusahaan kecil tersebut, ya kan, nggak jenjang yang kaku-kaku dan ribet gitu ya birokrasinya, ya kan. Jadi mereka kalah tuh bersaing gitu, karena merasa confidence dengan apa yang ada sekarang, jadi mata kuda gitu ya, lupa bahwa di dunia di luar sana tuh wah AI teknologi udah banyak yang maju, udah banyak yang maju gitu kan. Mereka merasa udah secara offline aja udah cukup gitu ya. Wah, apa teknologi juga udah paling canggih, merasa paling ini sendiri ya, merasa paling confident sendiri gitu. Lupa mereka bahwa apa lingkungan berubah dengan cepat. Nah, itu tuh hal-hal yang membuat apa ya, perusahaan yang gede itu ternyata bisa berisiko juga ambruk gitu. Karena kurangnya inovasi sama melihat keadaan luar gitu. Iya, dan biaya. Mereka harus bayar biaya tetap yang cukup tinggi. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara bisnis lokal nih, Coach, apa sih indikator yang harus diperhatikan sebelum sebuah usaha berekspansi agar tidak besar tapi rapuh gitu? Oh, jadi pertanyaan kamu nih mungkin gini, kapan saatnya perusahaan itu mulai berekspansi, misalnya buka cabang gitu ya, kemana-mana, atau franchise mungkin gitu ya. Ya, sebetulnya saat yang tepat itu kita harus melihat dari paling tidak 4 faktor ya. Yang pertama adalah faktor fundamental dari bisnisnya itu sendiri, udah stabil atau belum. Fundamentalnya tuh apa? Cash flow-nya positif nggak gitu ya. Jadi dia ngelihatnya marginnya sehat nggak gitu ya. Bukan hanya mengandalkan revenue yang gede, tapi juga marginnya paling nggak di atas 20% gitu, misal gitu ya. Kemudian mereka punya simpanan modal yang cukup nggak, misalnya dari 6 sampai 12 bulan ke depan, supaya ketika ekspansi gagal tidak sampai menghancurkan bisnis utamanya, permasalahan ya kan, kegiatan operasionalnya gitu. Itu dari sisi fundamentalnya. Kemudian lihat lagi market pasarnya, ceruk pasarnya. Mereka sudah punya ceruk pasar yang tertentu nggak? Artinya sudah ada nggak customer yang memang selalu repeat order ke mereka? Ya, mereka sudah punya unique selling proposition-nya nggak gitu ya? Nah, di situ. Jadi sudah jelas nggak nih? Intinya gini, udah jelas nggak market mereka, produk mereka atau jasa mereka itu pasarnya udah jelas nggak? Udah tepat belum nih ya gitu, udah stabil belum gitu ya. Yang ketiga lagi kita lihat timnya gimana ya, timnya itu sudah stabil nggak, sudah oke nggak, udah efektif nggak gitu ya, apa sering keluar masuk gitu ya. Ya, kalau keluar masuk pun ada sistem nggak yang benar ya. Ini yang keempat nih, ada sistem nggak yang bisa memastikan agar bisnis berjalan tanpa terganggu karena berubahnya tim misalnya gitu ya. Jadi apakah bisnis itu sudah berjalan dengan standar gitu ya, sudah standar, sudah lancar, tidak berubah-berubah dengan gimana gitu ya, dengan baik lah gitu ya, tidak lagi bergantung kepada ownernya, tidak lagi bergantung kepada tim intinya. Kalau tim itu sakit aja, bisnis mosok berhenti kan nggak mungkin. Yang boro-boro mau buka cabang kalau kayak gitu nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, akhirnya kalau keempat hal itu sudah stabil, udah bagus, kalau buka cabang tinggal direplikasi aja ke cabang yang lain. Contoh, misalnya buka cabang di Bogor, buka cabang di Surabaya, kan sistemnya udah cukup gitu, udah cukup bagus. Tentu dipastikan di Surabaya, di Bogor itu juga market pasar juga ada ya, ada risetnya juga dong gitu. Iya, benar-benar. Nah, terakhir nih Coach, pendekatan apa sih yang bisa bantu pembisnis tumbuh secara sehat, bukan sekedar besar tapi juga berkelanjutan? Jadi bisnisnya nggak yang cuman sebentar itu doang, yang kayak banyak apa sih, kayak FOMO gitu, tapi berlanjut gitu loh Coach. Pendekatan. Iya. Oke. Jadi pendekatannya seperti apa gitu ya. Jadi tentu pendekatannya adalah membangun keempat faktor tadi gitu ya. 4 faktor yang utama tadi. Fondasi dari bisnisnya sendiri juga harus dibangun dulu nih gitu ya. Nggak bisa lompat juga sih gitu ya. Harus dari fondasinya dulu. Visi misinya udah bagus banget, udah kuat belum. Kemudian dari sisi stabilitas kualitasnya gitu ya. Kemudian dari sisi cash flow-nya ya. Kemudian setelah itu bangun juga ininya apa? Bangun tentang marketnya, ya kan, produk atau jasa yang mereka berikan itu harus
dibangun memiliki unique selling proposition, USP atau keunikan daya jualnya, gitu ya. Jadi akhirnya mereka nggak bersaing dengan harga lagi. Jadi mereka sudah punya market yang khusus, yang tak perlu bersaing harga. Market itu ya beli dari kita, gitu. Udah punya pelanggan Udah setianya. Ya betul, udah punya pelanggan setia. Jadi ceruk pasarnya jelas, targetnya udah jelas. Dan kemudian bangun sistemnya. Bangun sistem SOP ya, dari mulai SOP yang manual mungkin ya, nggak perlu yang ribet-ribet yang aneh-aneh gitu ya. Paling tidak tim yang ada di situ tahu apa yang harus dilakukan ya, dan bangun timnya ya, develop dari mulai merekrut, mendevelop, mempertahankan gitu ya, sudah benar atau belum gitu ya. Nah itu semualah yang cara kita membangunnya gitu, biar bisnis tetap berlanjut. Iya gitu betul, ya, berkelanjutan. Oke, wah menarik nih sahabat coaching. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut nih, boleh komen-komen di bawah sini, dan jangan lupa like dan subscribe. Dengan saya Diana dan Saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.